atas kehadiran yang terhormat Wali Kota Surabaya, Bapak Ibu undangan bersama antara pemerintah Kota Surabaya dengan atas panggung yang saya hormati pimpinan perusahaan, lembaga sosial dan yatim piatu, lembaga pendidikan. Hari ini kita hadir bersama dalam rangka penandatanganan MOU CSR beasiswa pendidikan bagi siswa dan masyarakat berpenghasilan rendah. Atas nama pemerintah dan warga penerima beasiswa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kami. Kami memang di pemerintah kota, saya ajak teman-teman di pemerintah kota itu untuk setiap bulan itu mengumpulkan. Namun ternyata kemarin sebetulnya kita sudah terkumpul sangat banyak. Biasanya itu kita gunakan kalau ada daerah lain misalkan mengalami bencana. Kenapa kami paling cepat? Surabaya selalu paling cepat memberikan bantuan kepada daerah lain kalau ada bencana, karena kami mengumpulkan uang setiap bulan kalau sewaktu-waktu diperlukan. Itu ada bencana, kemudian warga juga misalkan kebakaran, uang itulah yang kami keluarkan. Jadi kumpulan uang dari kami setiap bulan itu kami kumpulkan. Nah, kemarin sebetulnya kita sudah punya uang lumayan, lebih dari 2 miliar, tiba-tiba kena COVID. Uang itulah yang kami keluarkan untuk membiayai para pasien COVID yang kami harus isolasi. Karena kalau penggunaan dengan APBD pasti membutuhkan administrasi yang rumit, karena itu uang rakyat, sehingga waktu itu kami mengeluarkan uang itu yang kita keluarkan, kemudian mungkin sekarang tinggal berapa juta begitu. Namun setelah itu banyak sekali sumbangan-sumbangan dari warga. Biasanya memang kalau kami menemukan anak-anak ini, itu kami biayai dari uang itu. Tapi karena kemarin uang kami tersedot untuk COVID, sehingga kami tidak bisa membantu. Akhirnya Pak Pomo punya ide, Bu, bagaimana kalau kita bantu untuk minta bantuan ke masyarakat. Dan alhamdulillah pada hari ini banyak sekali, karena seperti saya punya anak asuh 8. Pak Sekda berapa, Pak? Berapa ya yang kita tiap bulan? 30, dia 30, Pak. Kemudian jadi Bapak Ibu sekalian, dan kami wajib untuk ketemu dengan mereka. Jadi kebutuhannya apa, itu yang kita lakukan. Kenapa? Saya punya beberapa cerita. Jadi kenapa saya punya ide ini? Jadi suatu saat saya dilapori staf saya, ada seorang anak itu tertangkap karena dia jambret. Dan jambret itu sampai kemudian terjatuh sehingga yang dijambret meninggal. Setelah kita otret, ternyata anak itu adalah anak yatim, dan dia untuk bukan hanya karena ibunya sakit-sakitan, anak ini harus mencari nafkah. Nah, saat itu terjadi, kemudian ibunya sakit, dia bingung, dia nggak ngerti. Ini juga salah saya. Sehingga anak itu harus melakukan penjambretan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kami anak-anak yang tidak mau sekolah itu kami datangi. Kami punya namanya kakak asuh, jadi kampus social responsibility, Pak Pomo dulu waktu di dinas sosial. Jadi anak-anak mahasiswa itu membantu mengajak anak-anak yang tidak mau sekolah untuk bisa sekolah.
Ternyata ada salah satu anak itu, saya ditunjukkan gambarnya dengan Pak Komo. Bu, anak ini jadi PSK online, umurnya baru 13 tahun. Saya ketemu dengan dia, saya ketemu dengan dia, terus saya ajak ngomong sendiri. Nah, abis ini ikut ibu ya, kamu berhenti, saya bilang. Jadi terus dia mau. Ternyata setelah saya dalami, staf saya sampai ngomong, Bu, anak ini memang nakal, tolong saya antar ke rumahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Si anak ini itu punya adik dua, usianya 10 sama 6 tahun. Bapak ibunya cerai. Ibunya jadi pembantu rumah tangga di Banten. Setiap bulan dia dikirimi uang 100.000 untuk biaya hidupnya. Jadi dia harus merawat dua adiknya. Tantenya, buleknya itu nitipkan anak lagi umur 4 tahun dan 2 tahun ke dia. Jadi uang 100.000 itu untuk 5 mulut. Disitulah saya marah ke staf saya. Akhirnya saya undang ibunya pulang. Sekarang dia kerja di puskesmas, di salah satu puskesmas dengan gaji UMK. Kemudian seluruhnya biaya hidupnya saya tanggung setiap bulan. Bapak Ibu sekalian, ada cerita lagi yang ketiga. Ada seorang anak, itu bapaknya kuli di pelabuhan sana, kemudian sakit. Anak ini berapa kali ngeluh ke temennya, aku gimana ya, kasihan bapakku, aku nggak usah sekolah. Kebetulan dia bukan dia dari suku yang lain di Indonesia. Kemudian apa yang terjadi dilakukan anak ini? Dia masih kelas 5 SD karena mungkin bingung bapaknya sakit. Dia anak pertama, dia punya 2 adik, dia bunuh diri. Saya ada batasnya saat itu. Akhirnya saya ngajak teman-teman, ayo kita bantu mereka. Dan akhirnya setiap bulan teman-teman mengumpulkan uang untuk itu. Namun kemarin memang kami ada masalah karena uang itu habis untuk kami gunakan untuk menangani COVID. Karena nggak bisa kalau kita menggunakan uang APBD, pasti ada mekanismenya. Akhirnya Pak Sekda menyampaikan, Bu, kita gunakan uang itu saja. Nanti bagaimana kalau ada anak-anak yang butuh? Nggak apa-apa, nanti kita cari. Alhamdulillah, saya matur nuwun sekali Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih sekali atas nama siapapun anak-anak itu. Minimal nggak ada lagi anak yang harus ngerampok, anak yang harus nodong, anak harus nyambret karena dia pingin sekolah seperti teman-temannya yang lain. Tapi dia pun bisa punya uang karena dari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi anak yang harus melacurkan dirinya, karena anak-anak bisa dibantu mengurangi beban untuk biaya pendidikannya. Karena ternyata anak-anak ini juga mungkin juga karena orang tuanya juga ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang harus berangkat pagi, sehingga anak-anak ini rata-rata sekolah belum tidak makan mereka, sehingga mereka butuh uang untuk makan. Jadi uang seperti ini juga diantaranya digunakan untuk itu, untuk mereka makan sarapan pagi dan sebagainya. Saya masih berpikir bagaimana pendidikan ini bisa anak-anak mungkin terutama yang di sekolah-sekolahnya dan anak tidak mampu, mereka bisa makan
untuk sarapan paginya, kita lagi pikirkan untuk itu. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya matur nuwun. Saya terima kasih sekali yang tak terhingga ada bantuan Bapak Ibu sekalian, sehingga anak-anak bisa sekolah. Anak-anak bisa sekolah dengan baik. Tahu kami juga merawat, itu tadi ada fotonya. Anak-anak berkebutuhan khusus ada sekitar kurang lebih sekarang 39 anak. Kemudian juga ada anak-anak yang dia anak-anak ngamen. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita nganggap anak-anak ini apa ya, ya nggak ada gunanya lah. Tapi ternyata dia bisa membawa nama kita. Bahkan ada yang kemarin satu anak, ini kalau nama pasti Bapak Ibu tahu, tapi dia nggak pernah ngaku siapa orang tuanya. Aku ini dibuang, Bu. Dia nyampaikan itu. Aku ini dibuang, Bu. Tapi anak ini menjadi penulis di yang sudah bukunya masuk di Gramedia. Saya matur nuwun gotong royongnya Bapak Ibu sekalian. Kemarin juga dalam rangka penanganan COVID kami banyak dibantu sekali. Kalau nggak ada itu mungkin saya juga nggak bisa gerak. Karena tahun depan kami harus menyiapkan U19 kejuaraan dunia, sayang kalau kita lepas. Jadi saya bagaimana bertahan itu, saya iri kemarin saya webinar dengan teman-teman dari Belanda, mereka udah pada nggak pakai masker di luar. Jadi kita harus kerja keras untuk secepatnya kita bisa keluar dari pandemi ini. Surabaya Industrial Estate Rungkut, kami silahkan. Kompas, Ibu Eta silahkan. Menyumbangkan secara pribadi atau atas nama perorangan, atas nama beliau sendiri. Seluruh rangkaian acara di lobi Balai Kota Kantor Pemerintah Kota Surabaya. Atas nama Pemerintah Kota Surabaya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dapat melakukan pengecekan, dan juga mungkin dari perusahaannya harus ada step. MOU tadi akan digunakan untuk membayar anak-anak Surabaya dari keluarga berpenghasilan rendah. Jadi ada beberapa lembaga tadi, perusahaan mengeluarkan CSR untuk itu.